Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini ada sebuah ringkasan dari pelajaran sekolah Sabat di pekan ini dengan judul Yesus membuka jalan melalui tabir. Ya, ayat intinya terambil dari Ibrani pasal 9 ayat 24 firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jika Yesus masuk ke dalam tempat kudus sorga menghadap hadirat Allah, di momen manakah dari hidup dan pelayanan Yesus berada? Jawabannya adalah saat mana Yesus naik ke sorga. Ya, kenaikan Yesus ke sorga adalah poin yang penting dan krusial, bahkan dapat dikata ini adalah inti teolog dari kitab Ibrani. Mengapa? Ya, karena jika Yesus tidak bangkit dan naik ke surga, maka sia-sialah pengorbanan Yesus dan kepercayaan kita kepadanya yang kita telah pelajari pada Sabat yang lalu. Dan dengan demikian, maka ada satu pertanyaan lagi yang jawabannya menjadi fokus dan inti dari pelajaran pekan ini adalah mengapa kenaikan Yesus ke sorga menjadi sangat penting dan krusial, dan hal penting apakah yang Yesus lakukan dengan harus naik ke sorga. Yang pertama, dari ayat inti kita menyebutkan yang pertama, Yesus menghadap Allah. Mari kita bacakan kembali ayatnya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Penekanan yang pertama untuk alasan mengapa Yesus naik ke surga adalah menghadap hadirat Allah. Dalam pengalaman bangsa Israel, Tuhan menginstruksikan bahwa mereka harus pergi 3 kali dalam setahun ke Yerusalem untuk menghadap Tuhan. Pada waktu yang pertama hari raya Paskah, yang kedua pada hari raya 7 minggu atau Pentakosta, dan yang ketiga hari raya Pondok Daun. Dengan satu tujuan adalah untuk melihat wajah Tuhan, wajah Allah, dan konteks datang menghadap hadirat Allah sangat penting dipahami dengan tujuan melihat wajah Tuhan, seperti yang dicatat di dalam Mazmur 42 ayat 3, untuk mengalami perkenanan Tuhan di dalam Mazmur 17 ayat 15. Demikian pula ungkapan kitab Ibrani untuk mencari wajah Allah berarti meminta bantuan, yang muncul dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, Mazmur 27 ayat 8, Mazmur 105 ayat 4. Ini adalah pengertian dalam kitab Ibrani tentang kenaikan Yesus. Yesus naik kepada Allah, naik ke surga sebagai perintis kita menuju hadirat Allah. Ibrani 6 ayat 19-20. Dia yang telah membuat janji nyata bagi orang-orang percaya sedang menuntun mereka dalam perjalanan mencari suatu tempat, suatu tanah air, merindukan tanah air yang lebih baik, dan kemudian menanti-nantikan kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Ibrani 11 ayat 10, 13-16. Demikianlah ide tentang datang menghadap hadirat Allah. Ya, kemudian hal penting kedua yang Yesus lakukan dengan harus naik ke surga adalah Yesus mempersembahkan persembahan dirinya. Kita harus baca ayat inti kita hari ini, satu ayat sebelumnya mulai dari ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Penekanan yang kedua di ayat ini
adalah Yesus naik ke surga menghadap hadirat Allah dengan membawa persembahan, dan itu digenapi dengan dirinya sendiri. Ketika bangsa Israel harus datang pergi ke Yerusalem menghadap Tuhan, mereka pun datang dengan membawa persembahan. Persembahan-persembahan yang dibawa pun terhubung dengan masing-masing perayaan yang tadi disebutkan. Paskah merayakan kebebasan mereka, orang Israel keluar dari Mesir. Pentakosta merayakan panen jelai, dan pada saat perjanjian baru itu dikaitkan dengan pemberian hukum di Sinai. Kemudian yang ketiga, pada hari raya Pondok Daun merayakan kepedulian Tuhan bagi Israel selama persinggahan mereka di padang gurun. Yesus pun sama. Yesus menggenapi hari-hari raya ini dengan ketepatan yang luar biasa. Yesus mati pada hari persiapan Paskah pada jam ke-9 saat mana domba Paskah itu dikorbankan. Kemudian Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga untuk menerima kepastian bahwa pengorbanannya telah diterima. Ketika imam harus melambaikan berkas gandum yang matang sebagai buah sulung. Sudah lihat? Dan yang berikutnya, setelah itu dia naik 40 hari kemudian untuk duduk di sebelah kanan Allah dan meresmikan perjanjian baru pada hari Pentakosta di dalam Kisah 1 dan 2. Yesus naik ke surga menghadap hadirat Allah dengan membawa persembahan melalui dirinya sebagai korban yang sempurna. Kemudian hal penting ketiga yang Yesus lakukan dengan harus naik ke surga adalah Yesus memperjuangkan kepentingan kita. Masih dari ayat inti kita disebutkan bahwa Yesus masuk ke dalam surga, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ketika Yesus naik ke surga, surga menyambutnya secara luar biasa. Surga bergemuruh dengan sorak pujian sukacita. Tetapi Yesus tertunduk. Dia ingin memastikan bahwa Bapa menerima pengorbanannya, dan dengan korbannya yang sempurna boleh memberikan jaminan keselamatan hakiki bagi semua yang percaya pada jasa pengorbanannya. Yohanes 20 ayat 17 dan 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Dan setelah menerima kepastian akan pengorbanannya menjadi jaminan bagi yang percaya, maka Yesus dan penghuni sorga kembali melanjutkan penyambutan atau inaugurasi saat mana Yesus telah tiba naik ke surga di hadapan hadirat Allah. Yesus naik ke surga menghadap Allah, tidak hanya untuk membawa persembahannya, tetapi juga guna untuk kepentingan kita. Kemudian yang keempat, hal penting apakah yang Yesus lakukan untuk dia harus naik ke surga? Yang keempat adalah Yesus membuka jalan baru dan hidup melalui tabir dirinya. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 20 menyebutkan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kata tabir hanya muncul 2 kali dalam kitab Ibrani, yaitu di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19, kemudian Ibrani pasal 10 ayat 20 yang kita kutip pada kesempatan ini. Tabir, KTP tasma dalam Ibrani adalah tirai layar yang terdapat di dalam bait suci yang berfungsi sebagai pintu masuk. Dan di bait suci ini ada 3 tirai layar, ya, atau 3 tabir yang merujuk pada yang pertama, tirai layar pelataran. Kemudian yang kedua, tirai layar di pintu masuk ruang luar tempat yang kudus. Kemudian yang ketiga, tirai layar pemisah tempat kudus dari tempat yang maha kudus. Dan ingat, semua pintu masuk tabir-tabir ini hanya bisa dilintasi oleh beberapa orang saja. Pada tabir yang pertama tentunya pendosa dan para imam.
Kemudian tabir yang kedua, imam dan imam besar. Sedangkan tabir yang ketiga, hanyalah imam besar. Perhatikan saudara, sesudah kedua anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, mati oleh karena kecerobohan dalam datang menghadap hadirat Allah, maka Imamat pasal 16 ayat 2 menyebutkan, katakan kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Tabir adalah perlindungan bagi para imam saat mana mereka melayani di hadapan Tuhan yang suci. Dan sesungguhnya juga baik Musa dan beserta para imam orang Lewi adalah semacam tabir manusia yang melindungi orang Israel. Karena bilangan 1 ayat 53 memberikan indikasi mereka harus berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya orang Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Yesus sebagai imam kita yang juga adalah menjadi tabir kita melalui inkarnasinya, Tuhan memasang kemahnya di tengah-tengah kita dan memungkinkan kita untuk merenungkan akan kemuliaannya. Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Dia memungkinkan Tuhan yang kudus, yang suci untuk boleh tinggal di tengah-tengah orang yang tidak sempurna seperti kita. Kenaikan Yesus di hadapan Tuhan telah membuka era baru bagi umat Tuhan. Dalam Zakaria pasal 3 menyebutkan bahwa iblis berada di hadapan Tuhan untuk menuduh umat Tuhan yang diwakilkan oleh imam besar Yosua. Penuduh ini juga mengajukan pertanyaan tentang kesetiaan Ayub kepada Tuhan, Ayub 1 dan 2. Dengan pengorbanan Yesus, bagaimanapun iblis telah diusir dari surga, Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 12, dan Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 16 ayat 11, dan sekarang Yesuslah yang menjadi pengantara bagi kita dan melalui pengorbanan dan kesetiaannya menuntut keselamatan bagi kita. Demikianlah kenaikan Yesus telah membuka jalan dan tabir bagi kita kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian hal penting yang kelima yang Yesus lakukan yang membuat Yesus harus naik ke sorga adalah Yesus mewakili kita tiba di sorga dan menjamin untuk kita tiba di sana. Terdapat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24. Saya bacakan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Perhatikan konteks ini. Ayat ini cukup sulit, saudara. Kamu yang dimaksudkan adalah pembaca kitab Ibrani. Tentunya termasuk kita juga orang yang percaya. Kemudian Bukit Sion adalah kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi itu merujuk surga yang di atas. Dengan frase sudah datang. Apakah kita sekarang hari ini benar-benar sudah tiba berada di sorga? Tentunya kita masih berada di sini di dunia. Lalu bagaimana kita dapat mengerti ayat ini menyatakan bahwa kita sudah datang atau tiba di sorga? Ada dua pendekatan. Yang pertama, kita meyakini bahwa kita sebagai orang-orang percaya sudah datang, sudah tiba ke Bukit Sion,
Yerusalem surgawi melalui iman. Dalam pengertian ini, pengalaman kita mengantisipasi masa depan, di mana Yerusalem surgawi adalah milik dari hal-hal yang diharapkan dan tidak terlihat, tetapi tetap meyakinkan kita melalui iman. Ya, seperti definisi iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Kemudian yang kedua, kita juga telah sampai atau sudah datang di Bukit Sion menghadap Allah melalui perwakilan kita, yaitu Yesus. Efesus 2 ayat 5, 6, Kolose 3 ayat 1 menyatakan Yesus naik ke surga. Kenaikan Yesus bukanlah masalah iman, tetapi ini adalah fakta. Dimensi historis kenaikan Yesus inilah yang memberikan kekuatan untuk pengharapan teguh pada pengakuan kita. Mengapa? Karena kita memiliki imam besar agung yang melintasi semua langit, baiklah kita dengan penuh keberanian menghampiri. Ibrani 4 ayat 14-16. Jadi, kita telah tiba melalui iman dan perwakilan kita, dan oleh karena itu kita harus bertindak sesuai dengan itu. Melalui Dia, kita telah mengecap kebaikan, karunia sorga, dan telah mengecap juga firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ibrani 6 ayat 4, 5. Demikianlah realitas kenaikan Yesus ke surga telah mewakili kita, dan pelayanan Yesus sekarang di bait yang kudus surgawi adalah jaminan dari pengharapan kita yang digambarkan seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Ibrani 6 ayat 9 dan juga Ibrani 7 ayat 22. Demikianlah signifikansi dari kenaikan Yesus ke surga. Mari kita simpulkan kembali hal penting apakah yang dilakukan Yesus sehingga dia harus naik ke surga. Yang pertama, untuk menghadap Allah. Ibrani 9 ayat 24. Kemudian yang kedua, untuk mempersembahkan persembahan dirinya. Ayat 23-24. Kemudian yang ketiga, untuk memperjuangkan atau membela kepentingan kita. Ayat inti kita hari ini. Dan yang keempat, untuk membuka jalan melalui tabir dirinya sendiri. Pasal 10 ayat 22. Dan yang kelima, untuk mewakili dan menjaminkan kita untuk tiba di Bukit Sion di surga. Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24. Lalu apakah yang menjadi bahan refleksi bagi kita dengan meyakini Yesus membuka jalan melalui tabir dirinya? Yang pertama, bersyukur atas anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus yang menjadi jalan dan tabir bagi kita. Yang kedua, biarlah kita memiliki rasa haus, rindu untuk datang, mencari dan menghadap, serta menyembah Allah yang hidup. Kemudian yang ketiga, dengan penuh keberanian, tanpa takut lagi, namun dengan rasa hormat dan takjub, kita mau datang menghadap takhta rahmat-Nya melalui Yesus Kristus. Dan yang keempat, biarlah kita bersuka cita sekarang di hadapan Tuhan saat mana kita menyembah Dia dan datang ke hadapan hadirat-Nya dalam iman. Kiranya rangkuman pelajaran Sekolah Sabat untuk pekan ini dapat menolong kita untuk lebih setia kepada Yesus yang telah membuka jalan baru dan hidup. Mengapa hidup? Karena Yesus hidup melalui tabir dirinya sendiri. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Terima kasih untuk pelajaran dan rangkuman dari pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah boleh menolong kami untuk boleh mengerti rencana Tuhan dan pernyataan Tuhan sebagai jalan dan tabir bagi hidup kami. Kami boleh bertumbuh dan kami boleh semakin memahami, kami boleh kuat iman kami, pengharapan kami untuk boleh tertuju hanya kepada Engkau.
Tuhan Yesus memberkati kami semua yang boleh mendengar dan mengikuti akan pemaparan rangkuman ini. Berkat Tuhan boleh menjadi bagian saudara sekalian. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kami telah berdoa.